Baik, di sini akan Bapak mengajar penjas. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Arik Suarsana. Bapak di sini mengajar kalian, yaitu materinya sekarang senam lantai. Ya, baik. Pertama, Bapak akan mengasih pengertian dari senam lantai. Udah, pengertian senam lantai. Pertama, pengertian senam lantai. Kedua, sejarah senam lantai. Ketiga, macam-macam gerak senam lantai. 4, manfaat senam lantai. Sudah? Baik, di sini Pak kan pertama pengertian senam lantai. Pengertian senam lantai adalah latihan senam dilakukan pada matras, gerakan olahraga melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap keseimbangan atau untuk melompat ke depan atau ke belakang. Sudah? Sekarang Bapak masuk ke sejarah senam lantai. Sejarah senam lantai diperkirakan sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada tahun 1776. Seorang berkebangsaan Jerman baik Pak ulang. Seorang yang berkebangsaan Jerman mencoba memasukkan senam ke dalam pendidikan sekolah di tahun yang sama, yaitu Johann Christian Friedrich Guttmuth menciptakan gerakan senam yang sistematis yang disebut dengan gimnastik Van Voorpintugen. Berkat jasanya dalam dunia senam, Guttmuth dinobatkan sebagai Bapak Senam Dunia. Perkembangan senam di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar tahun 1963.
Saat pelaksanaan pesta olahraga negara-negara berkembang, pertama di Jakarta, sebelumnya Indonesia hanya mengenal senam dasar yang diajarkan pada masa penjajahan Jepang yang disebut dengan Taisho. Tahun 1977, dosen STO atau Sekolah Tinggi Olahraga berhasil menciptakan gerakan senam yang dinamakan Senam Pagi Indonesia. Gerakan senam ini merupakan gabungan dari gerakan Taisho dan jurus pencak silat. Senam ini kemudian berkembang menjadi senam SKJ. Sudah, sekarang Bapak ke macam-macam gerak senam lantai. 1. Gerakan berguling ke depan atau roll depan. Guling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang mulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Udah, teknik berguling ke depan. Tolong dicatat dengan baik nih, ya. Satu, mengambil posisi jongkok atau berdiri. 2, telapak tangan berada di atas matras dan dagu diarahkan ke dada, menempel ke dada, dahunya. Sudah, lanjut. 2. Luruskan kedua tungkai, berat badan ditumpukan pada kedua tangan. 3. Letakkan tengkuk di atas matras. 4. Tolakkan kedua tungkai hingga tubuh menggelundung ke depan ya, jangan ke samping nantinya. 5. Sebelum kaki mendarat, letakkan kedua tangan di lutut. Dan 6. Sikap akhir adalah jongkok, kembali kemudian berdiri. Sudah? Pak, lanjut ke gambar. Udah. Ini gerakan berguling ke depan. Gambarnya seperti ini. Sikap awal kalian jongkok boleh, berdiri boleh. Habis itu yang B, tangan berada di atas matras, tumpuan berat badan di tangan. C, kalian berguling. Dan D,
Saat kalian berguling, kalian pegang kaki pakai tangan dan kembali ke sikap awal. Udah? Paham? Pak, lanjut. Berguling ke belakang. Udah. Berguling ke belakang adalah gerakan berguling yang dimulai dari pinggul, pinggang, bagian belakang, punggung, kepala, bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Sudah? Pak, lanjut. Teknik dasarnya berguling ke belakang. Pertama, ambil posisi jongkok. Kedua tangan dibengkokkan, telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga. 2. Arahkan dagu ke dada dan lengkungkan tubuh. 3. Gulingkan tubuh ke belakang mulai dari tumit, kemudian panggul, pinggang, punggung, dan tengkuk. 4. Ketika tengkuk menyentuh matras, tolak badan hingga menggelundung. Dan 5. Posisi akhir jongkok kemudian berdiri. Sekarang Pak, lanjut. Ini gambar berguling ke belakang. Sikap awal, tangan diluruskan ke depan, kaki jongkok. Sudah? Habis itu yang kedua, kaki ditengkukkan, lalu menggelundung, tolak badan ke belakang, dan lalu berdiri. Dah, Pak, lanjut. Macam-macam gerakan senam lantai. Lompat bacaan Pak ya. Bacaan Pak ya. Ini Pak, ini baca. Udah, sekarang kita ke gerakan handstand. Gerakan handstand adalah sikap berdiri dengan tumpuan kedua telapak tangan. Gerakan ini dapat melatih kelincahan, kelenturan, dan kekuatan tubuh. Teknik gerakan handstand. 1. Mulai dengan sikap berdiri. 2. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. 3. Tarik kaki ke belakang ke bagian atas dengan gerakan mengayun. Mulai dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri, atau dapat juga sebaliknya. 4. Pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. Sudah? Nah, ini contohnya. Contoh gerakan handstand. Sudah, sikap awal berdiri.
Habis itu kalian membungkuk, lalu lempar kaki ke atas. Udah? Paham? Sebentar dulu ya. Baik. Pak, lanjut ya. Udah, kita lanjut ke sikap lilin. Udah, kita sikap lilin sekarang. Gerakan sikap lilin mengandalkan kekuatan otot perut sehingga sering dijadikan sebagai gerakan untuk mengecilkan perut. Gerakan ini juga melatih kelentukan otot, pinggang, punggung, dan leher. Udah. Teknik gerakan sikap lilin. 1. Mulai dengan posisi berbaring dan letakkan tangan di sisi tubuh atau badan. 2. Angkat kaki membentuk sudut 90 derajat. Dan 3. Angkat pinggang dan pastikan kaki tetap vertikal dari tanah. Anda bisa menggunakan tangan untuk membantu mengangkat pinggang. 4. Tahan posisi selama beberapa detik, kemudian turunkan pinggang
secara perlahan. Nah, ya ini contohnya, sikap lilin. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah, sikap lilinnya, roll-nya, back roll-nya, handstand-nya. Kalian bisa praktekkan di rumah. Sudah, lanjut. Kita ke kayang. Kayang merupakan sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki akan bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Itu kayang. Contoh teknik gerakan sikap kayang dengan posisi tidur. Nanti kalian bisa praktekkan juga di rumah ya. Udah, awali gerakan dengan tidur terlentang. Kedua, tekuk kedua lutut Anda. Setelah itu, rapatkan tumit dan pinggul. 3, tekuk kedua siku tangan. Kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempat ibu jari di samping telinga. Nanti kalian bisa praktekkan gak ada matras di kasur juga boleh. Lanjut keempat, lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki dilurus. 5, terakhir lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Nanti bisa minta bantuan kakak atau adik untuk melakukannya di rumah ya. Lanjut. 1, persiapkan diri dengan berdiri tegak dan sikap sedikit terbuka. 2, posisi kedua tangan masing-masing berada di samping kaki. 3, gerakan tangan secara bersamaan atau tangan dengan mengayunkan ke belakang, kepala menengadah, kemudian badan melenting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan posisi baik. Nah, contohnya kayak ini. Sikap kayang. Nanti kalian bisa lakukan gerakannya di rumah. Nanti awali dulu dengan pemanasan, berdoa. Ya, supaya gerakannya baik. 6, lompat harimau atau tiger sprong. Udah? Lompatan harimau merupakan gerakan pengembang dari gerakan salto. Sama halnya dengan cabang olahraga lain, lompat harimau ini memiliki beberapa teknik tertentu dalam pelaksanaannya, di mana teknik gerakan ini berfungsi untuk menghindari adanya risiko
cedera ringan maupun fatal. Udah? Tunggu sebentar ya. Udah. Sekarang teknik gerakan lompat harimau. 1. Sikap berdiri mengambil ancang-ancang dengan kecepatan disesuaikan. Beberapa langkah bersiap melakukan tolakan. 2. Tolakan kedua kaki sehingga badan mendorong ke arah depan. Pergelangan kaki dan lutut dibengkokkan untuk meloncat ke atas dan ke depan. Setelah itu, tungkai lurus dan lengan diayunkan ke depan serta mendarat lebih dulu pada matras. 3. Tengkuk kepala hingga menunduk dan punggung dibulatkan sehingga terjadinya gulingan ke depan. Akhir dengan posisi jongkok serta tangan lurus ke depan. Nah, kayak ini. Contoh lompat harimau atau tiger sprong. Udah, kita lanjut. Meroda. Meroda adalah suatu gerakan samping pada saat bertumpu di atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar. Meroda dapat dilakukan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Gerakan meroda memerlukan koordinasi gerak yang baik. Teknik gerakan meroda. Awali dengan gerakan tangan berdiri tegak dan kedua kaki selebar bahu dan kedua tangan direntangkan lurus. Membentuk huruf V serta pandangan lurus ke arah depan. 2. Arahkan tubuh Anda ke arah samping kanan atau kiri dan tangan menyentuh matras atau lantai. Diikuti dengan yang lainnya sehingga posisi kedua tangan digunakan sebagai tumpuan tubuh dengan posisi terbalik. Pada tahap ini, kaki juga akan mengikuti gerakan dan diangkat ke atas serta dibuka lebar. 3. Selesaikan gerakan dengan meletakkan kaki kanan dan kaki kiri ke samping. Kedua tangan diangkat lurus ke atas sampai badan berada dalam posisi tegak lurus seperti posisi
awal gerakan, yaitu meroda. Lanjut. Nah, kayak ini meroda. Udah, kita terakhir sekarang ya. Terakhir kita ke gerakan salto. Ini, salto. Salto merupakan salah satu olahraga yang memiliki gerakan atau bentuk latihan yang serupa dengan gerakan ilmu bela diri. Karena olahraga ini menggunakan fisik yang kuat dan keterampilan dalam melakukannya. Salto dapat dibagi menjadi dua, yaitu salto depan dan salto belakang. Udah, kita ke teknik dasar gerakan salto. 1. Melakukan awalan atau ancang-ancang pada beberapa langkah. 2. Lakukan tolakan dengan cara pada kaki dengan kuat bersamaan. Cara pada kaki kedua dengan kekuatannya bersamaan. Pada saat kedua, lengan diayunkan ke atas. 3. Melakukan teknik layangan pada saat mencapai titik dengan loncatan maksimal kedua tangan memeluk dan kepala menunduk. 4. Mendarat pada saat melakukan salto. Pemegangan tangan dilepaskan. Kedua, lutut diluruskan dan kemudian mendarat dengan sempurna atau mendarat dengan posisi berdiri. Nah, udah. Sekarang ke gerakan salto belakang. Melakukan berdiri lurus dengan kaki harus menghadap ke depan. Melakukan tolakan lengan, mengayunkan tangan ke belakang lutut, ditekuk dan separuh jongkok. Mengayunkan kembali tangan ke atas bersamaan kedua kaki yang kuat dalam kurung tolakan. 3. Melakukan teknik layang dengan posisi badan melenting, posisi kaki lurus sebelum badan dan sebelum tangan mendarat ke matras atau melayang di udara. 4. Kedua kaki yang duluan mendarat, kemudian dada dan kepala terangkat ke lurus ke depan. Nah, kayak ini contoh salto belakang. Dan ini manfaat senam lantai. 1. Menjaga kesehatan tubuh. 2. Memperbaiki bentuk tubuh agar lebih proporsional. 3. Menguatkan otot punggung. 4. Melancarkan peredaran darah. 5. Meningkatkan kelenturan tubuh. 6. Menguatkan otot lengan dan kaki. 7. Meningkatkan fleksibilitas tubuh. 8. Meningkatkan kesehatan tulang. 9. Membakar kalori dan membentuk otot. 10. Menghindari
berbagai macam penyakit. Dan 11, melatih koordinasi tubuh. Sekian untuk materi senam lantai. Bila ada salah kata atau sedikit dari Bapak, mohon maaf. Pak akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.